warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me di acara podcast BPPT Inovasi I Heard You. Nah, Sobat Tekno, bersama saya Dini Fronitasari. Pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang masih hit, mungkin diingatan kaum milenials, kemudian para Sobat Teknoprend di rumah. Kata kecerdasan artifisial itu sebuah kata yang mungkin bagi sebagian orang masih membingungkan gitu kan. Dan kita juga dulu mengenal mungkin tidak kecerdasan artifisial ya, tapi kecerdasan buatan. Nah, untuk itu bersama saya sudah hadir narasumber, yaitu pakar dari AI itu sendiri. Kita sapa. Selamat pagi Pak Asril. Selamat pagi Mbak Dini. Baik Sobat Tekno, sebelum kita berbincang lebih panjang lagi, kita akan memperkenalkan dulu. Bapak Asril Jalin ini adalah seorang perekayasa media dari Pusat Teknologi Informasi Komunikasi BPPT, dan beliau juga sebagai koordinator dari Pusat Inovasi Kecerdasan Artifisial di BPPT. Nah, untuk itu saya mengundang beliau ke sini untuk kita membahas Pak, bagaimana kecerdasan artifisial itu, dan mungkin Sobat Tekno di rumah atau Teknoprend di rumah itu pengen tahu lebih dalam, ataupun mereka pengen tahu apa sih sebenarnya kita sebut AI gitu kan. Kita sering dengar di televisi, mungkin media massa, sosial media, AI seperti itu. Jadi kita mungkin akan ngobrol sedikit ya Pak ya. Bicara kembali lagi di AI itu Pak, apa sih sebenarnya AI itu Pak? AI itu singkatan dari Artificial Intelligence. In English ya Pak ya? Betul. Berarti bahasa Indonesianya apa tuh Pak? Selama ini kita mengenal kecerdasan buatan. Nah, baru-baru ini BPPT sudah merilis istilah baru ya, dengan menggunakan kecerdasan artifisial. Dan itu sudah digunakan dalam Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial. Oh, jadi begitu tuh Teknoprend. Jadi dulu mungkin kalian mengenal dengan kata kecerdasan buatan, dan sekarang sering kita dengar memang kecerdasan artifisial itu sebenarnya sama ya Pak ya? Sama. Jadi kalau kita bicara tentang pengertian itu sendiri Pak, mungkin bisa dijelaskan biar dengan bahasa kami ya Pak, kaum milenial agar lebih mengerti gitu Pak. Apa sih itu kecerdasan artifisial itu Pak? Oke, rekan-rekan Teknoprends, terutama kaum milenial, selama ini kita sering berinteraksi dengan kecerdasan artifisial itu ya, dengan menggunakan gadget. Nah, di gadget ini banyak sekali fitur-fitur artificial intelligence, kecerdasan artifisial. Saya yakin Sobat Friends, Teknoprends itu sudah pernah menggunakan apa yang disebut Google Assistant, Google Translate, kemudian Google Map. Itu semua mengandung kecerdasan artifisial. iPhone gitu ya? Betul. Oh gitu, jadi sebenarnya kita itu, maksudnya teknologi AI itu sebenarnya dekat dengan kita, dekat banget dengan kita, dan kita sekali. Secara tidak sadar sudah sering menggunakannya juga gitu, dan merasakan manfaatnya. Kalau bisa saya lihat, kalau misalnya seperti mungkin aplikasi-aplikasi face recognition mungkin ya Pak, kayak ketika saya foto gitu cewek gitu ya, ini banyak loh Pak, foto-foto saya itu jadi lebih cantik, lebih putih. Itu pakai teknologi AI Pak? Ya, itulah artificial intelligence. Jadi selama ini kalau kita mengenal manusia dari wajahnya, maka teknologi ini juga mengenal wajah tersebut, sehingga dia bisa mengenali ini siapa gitu ya. Oh, jadi seperti itu. Jadi mungkin memang secara tidak sadar kita semua sebenarnya sudah memakai dan memanfaatkannya, tapi kita tidak tahu itu yang disebut dengan kecerdasan artifisial. Ya. Baik Pak, berarti tadi memang secara tidak sadar kita itu sebenarnya sudah menggunakan teknologi AI di kehidupan kita sehari-hari ya Pak ya. Betul. Apalagi kayak saya gitu ya Pak ya, sering pakai aplikasi beauty gitu lah Pak, biar muka mungkin lebih soft gitu ya, lebih biar putih gambarnya jadi gitu bagus ya. Oh iya ya. Baik Pak, mengenai hal itu juga saya juga pengen tanya nih Pak. Kalau di pemikiran stigma masyarakat gitu kan bingung nih Pak. Ketika kita ngelihat film misalnya tentang AI, itu yang datang itu robot misalnya, mesin gitu ya Pak ya, atau sesuatu hal yang memang canggih banget gitu ya. Kayak mungkin saya kalau membayangin film-film seperti smart home yang memang kita cuma masuk pakai mungkin telapak tangan segala macam, itu bisa dijelasin nggak Pak sebenarnya tuh AI itu tuh apa gitu loh Pak, biar kita juga sebagai generasi muda tidak hanya memahami itu dari film, dari media sosial, ataupun dari hal-hal yang memang kita baca gitu di buku-buku kuliah gitu Pak. Baik, jadi kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial, kalau kita pahami dari dua kata itu, buatan adalah berarti itu akan dibuat oleh manusia, dan apa yang dibuat oleh manusia itu adalah sebenarnya program ya, perangkat lunak. Dengan bantuan komputer kita bisa membuat meniru bagaimana manusia membangun kecerdasan.
Nah, jadi kalau bentuk-bentuk dari kecerdasan artifisial itu bisa bermacam-macam. Bisa dalam bentuk aplikasi, bisa juga dia dalam bentuk robot atau perangkat keras gitu ya. Karena kecerdasan artifisial itu kalau dihubungkan dengan sebuah sistem, apakah itu sistem sensor, kemudian juga sistem aktornya. Nah, nanti dari situ dia akan bisa melakukan banyak fungsi ya yang bisa meniru kecerdasan manusia. Oh, berarti dengan kata lain memang definisi dari kecerdasan artifisial ini memang sangat luas ya Pak ya, dan ini bisa memberikan peluang buat mahasiswa mungkin lebih spesifiknya untuk bisa membuat tugas akhir itu masih terbuka lebar ya Pak untuk mengenai topik ini ya. Oh, banyak sekali topik yang bisa harus diangkat gitu ya, iya, untuk betul. mungkin proyeknya atau tugas akhirnya Iya. atau skripsinya gitu ya Betul, Pak ya. karena kecerdasan artifisial kita bicara algoritma, dan algoritma itu masih banyak harus diteliti agar kemampuan kecerdasan artifisial itu semakin lama semakin menyamakan dengan kemampuan kecerdasan manusia. Tapi tentu ada tingkatan-tingkatan ya kecerdasan artifisial itu. Ada yang sifatnya sempit, kita menyebutnya narrow artificial intelligence. Dan kemudian ada general artificial intelligence. Dan pada tingkat yang lebih lagi, kita menyebutnya super artificial intelligence. Ya Pak, seperti yang saya sering tonton gitu ya, Transformer mungkin ya, itu kan AI itu sedemikian rupa membuat kita semua berpikir gitu ya Pak. Istilahnya masuk ke pola pikir kita bahwa AI itu menggantikan manusia gitu. Jadi saya kadang-kadang juga ngerasa, wow, kalau misalnya kita bisa membuat robot untuk masak gitu, kita nggak perlu pembantu gitu. Nah itu Pak, sebenarnya mungkin stigma yang ada di saya bukan tidak mungkin ada di masyarakat juga, karena secara kita tahu bahwa masyarakat juga masih berpikir bahwa wah jangan-jangan teknologi AI itu nanti menggantikan kita. Itu mungkin dari Bapak sendiri seperti apa Pak? Ya, jadi itulah tugas manusia. Kita yang mengendalikan pemanfaatan dari AI itu. Jadi AI sebuah teknologi yang perlu juga diawasi. Baik dari sisi etikanya, etika pemanfaatan, agar pemanfaatan itu bertanggung jawab oleh manusia. Jadi memang bisa dikatakan tidak benar ya Pak ya, bahwa AI itu akan bisa menguasai manusia ya, kecuali manusia itu tidak punya kendali. Kita masih punya kendali untuk masih itu punya. gitu ya Jadi Pak. kita harus bersepakat dengan tentu ada peraturan dan kebijakan agar pemanfaatan AI itu benar-benar bertanggung jawab, tidak tidak merugikan kepentingan manusia sendiri. Kecerdasan artifisial atau AI, sekali lagi itu adalah sebuah teknologi. Kita memahami teknologi harusnya berperan sebagai alat bantu manusia. Jadi kita harus memperhitungkan penempatan dari kecerdasan artifisial itu dari sisi bagaimana ia memberikan nilai tambah kepada manusia. Nah, kalau di dunia usaha tentu akan sangat membantu AI itu untuk mempercepat peningkatan revenue misalkan, atau menambah volume bisnisnya. Dan kita tahu AI selama ini sudah banyak di bidang usaha gitu ya. Pak, ya. Ya, kalau kita sering berinteraksi dengan e-commerce, toko online, kita nggak ngerasa kita sudah digiring oleh AI untuk direkomendasikan produk-produk yang ada gitu ya. Kita milih produk ini, kemudian muncul produk yang lain. Aplikasi udah mengerti bahwasanya kita behaviornya seperti itu, perilaku kita seperti itu, mereka sudah membaca itu ya Pak, jadi AI bisa membaca perilaku kita dengan adanya interaksi yang rutin terhadap aplikasi itu. Jadi bisa dikatakan memang kita tidak perlu takut lagi ya, tuh teman-teman Teknoprend, kita tidak perlu takut lagi untuk kedatangan teknologi AI ini, apalagi kita istilahnya antipati itu tidak perlu lagi, karena memang kita tetap manusia yang bisa mengendalikan itu semua gitu. Jadi Mbak Dini, jadi kita manusia tentu harus menetapkan rule-nya, aturan mainnya, bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu. Nah, memang di setiap apapun ya, kita kalau ingin menerapkan teknologi itu harus ada pengawalnya, yaitu peraturan, kebijakan, agar teknologi itu tepat guna dan tidak merugikan kepentingan manusia dalam hal ini. Baik, bicara tentang regulasi kebijakan yang tadi Bapak bicarakan, saya ingin menanyakan di Indonesia sendiri Pak, bagaimana sih sebenarnya perkembangan AI, dan apakah sudah ada peraturan yang mengatur AI untuk diterapkan di semua sektor di Indonesia gitu? Mungkin tadi Bapak katakan
e-commerce, kemudian sektor bisnis dan sektor-sektor government mungkin sekarang lagi sedang berlomba-lomba untuk transformasi digital gitu, untuk shortcut proses birokrasinya. Itu menurut Pak Asril seperti apa? Jadi gini Mbak Dini, pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial itu menjadi isu global ya, dan tentu kita Indonesia ikut juga mengikuti itu. Jadi kecerdasan artifisial tentu mampu menyelesaikan banyak pekerjaan di berbagai kita, sektor Pak, gitu ya, untuk manusia. Ya, contohnya di industri kita dengan menempatkan robot, berarti kan sebagian besar pekerjaan manusia itu bisa tergantikan oleh robot itu. Oleh robot. Kemudian juga kita bicara ada kalau nanti kecerdasan artifisial ini disalahgunakan. Tadi Bu Dini sempat menceritakan, wah kita sudah bisa menggunakan kecerdasan artifisial yang bisa membuat wajah kita cantik dan lain-lain. Nah itu harus diwaspadai. Kecerdasan artifisial itu bisa melakukan penipuan kalau manusia yang menggunakan kecerdasan artifisial itu tidak bertanggung jawab. Nah disitulah posisi manusia harus membangun semacam peraturan pemanfaatannya agar dia beretika dan juga bertanggung jawab. Nah kalau sudah ada aturan berarti ada sanksi dia dalam hal ini ya. Nah Indonesia harus menyusun itu, dan ini pada tahun lalu BPPT itu sudah meluncurkan strategi nasional kecerdasan artifisial, dan di sana ada salah satu area fokus yang kita prioritaskan adalah area fokus etika dan kebijakan. Oh baik-baik Pak. Nah, jadi memang secara tidak langsung memang Indonesia mungkin saya bisa garis bawahi tahun kemarin sudah mulai melalui BPPT dan mungkin kolaborasi dengan Quad Helix lainnya untuk bisa menciptakan suatu rule policy gitu Pak, untuk bisa mengatur bahwa memang penggunaan AI ini memang harus diatur karena memang kalau tidak bisa berbahaya gitu ya Pak ya. Iya, kalau disalahgunakan. Disalahgunakan. Jadi kita lanjutin tadi ngobrol santainya dengan Pak Asril ini. Jadi tadi kita sempat bicara ya Pak, di awal saya ingat tentang Stranas yang memang disusun oleh kolaborasi Quad Helix, di mana itu merupakan kolaborasi antara pemerintah, kemudian juga institusi, kemudian juga akademisi dan juga masyarakat, dalam hal ini adalah komunitas. Bisa dijelaskan sedikit nggak sih Pak, maksudnya sebenarnya arah Stranas ini kemana gitu, dan mungkin apa sih efeknya untuk pengembangan AI sendiri di Indonesia? Ya, saya ingin mendahului penjelasan kenapa kita punya strategi nasional kecerdasan artifisial. Sebenarnya hampir setiap negara di dunia ini sudah mulai menyusun strategi nasionalnya. Itu salah satu pemicu kenapa Indonesia memulai menyusun strategi nasional sendiri untuk kecerdasan artifisial. Di samping itu memang ada lagi pemicunya, di mana setiap negara juga sudah mulai melakukan transformasi industri ya. Kita ketahui transformasi digital lah ya. Ya, transformasi digital yang didukung oleh industri 4.0. Nah, ini menjadi agenda penting yang harus disukseskan. Nah, karena itu seperti kita ketahui, kecerdasan artifisial atau AI itu jadi salah satu bagian dari industri 4.0. Nah, karena itu sebaiknya kita juga memiliki semacam strategi nasional. Semacam apa ya Pak istilahnya, rule lah ya Pak, rule untuk bisa kita petunjuk gitu ya Pak, kalau mungkin teknopren bahasanya agak sedikit ini ya Pak, karena dipikirnya strategi itu kan mungkin buah apa nih gitu kan, mau baca aja mungkin nggak mau gitu ya Pak, padahal di situ kalau bisa diulas Pak, apa sih sebenarnya isi dari Stranas itu sendiri yang sudah sudah dibuat sedemikian rupa dan sudah berusaha disosialisasikan oleh tim dari Stranas itu sendiri. Oke, kita pahami strategi itu kan adalah bagaimana kita mensiasati antara tujuan atau target yang kita harapkan dengan kondisi yang saat ini. Existing ya Pak. Existing ini. Nah, kalau kita bicara kondisi existing artificial intelligence di Indonesia, maka kita akan banyak PR di situ ya, banyak agenda yang harus kita tuntaskan. Nah, kita sudah melakukan apa yang disebut SWOT analysis. Nah, dari situ kita melahirkan ada 4
area fokus yang harus kita tuntaskan. Oke, ada 4 area fokus Teknoprint. Jangan lupa 4 area fokus ya Pak ya, itu 4 area fokus dan agar dengan 4 area fokus ini kita bisa menghasilkan inovasi-inovasi di bidang kecerdasan artifisial yang nantinya ini akan membantu, mendukung, menghidupkan sektor-sektor publik dan juga sektor-sektor industri. Dan dengan demikian juga akan menggiatkan ekonomi ya. Gitu. Dan juga menciptakan ekosistem mungkin ya Pak untuk perkembangan AI itu sendiri. Iya, untuk bisa membangun bersama-sama inovasi itu ya, riset dan inovasi industrinya, tentu lebih baik kita melakukan kolaborasi bersama gitu ya dengan pihak-pihak terkait, stakeholdernya. Di sini kita bicara kolaborasi antara pemerintah, industri, komunitas dan juga perguruan tinggi. Oke. Mungkin bisa dijelaskan Pak, 4 itu apa aja sih? Saya juga penasaran gitu ya Pak ya. Mungkin kaum milenial juga pengen tahu apa sih sebenarnya 4 bidang prioritas yang memang diprioritaskan untuk pengembangan AI di Indonesia. Ya. 4 area fokus yang ada di strategi nasional kita. Yang pertama adalah etika dan kebijakan. Nah, ini menjadi dasar penting ya, bagaimana kita memperkuat area fokus yang lain. Nah, area fokus yang lain ini yang kedua itu adalah bagaimana kita menyiapkan talenta kecerdasan artifisial. Wow, berarti manpowernya ya Pak ya? Iya, jadi memang kalau bicara strategi ya, rencana strategis, 3 hal penting itu selalu diperhitungkan. Pertama adalah peraturannya, ya, kebijakan. Yang kedua adalah SDM-nya. Yang ketiga adalah teknologi yang siap membantu menyelesaikan strategi itu. Nah, Pak. Setelah penyiapan talenta atau pengembangan talenta kecerdasan artifisial yang nanti akan berkontribusi mengembangkan dan melakukan riset atau wirausaha di bidang kecerdasan artifisial, itu kita perlu menyiapkan kunci penting daripada keberhasilan pengembangan AI, yaitu infrastruktur dan data. Tanpa itu data, itu ya, tanpa itu semua. Iya, tanpa infrastruktur. Kita tahu kalau ingin mengembangkan kecerdasan artifisial itu menggunakan data yang besar, khususnya kalau kita menggunakan teknik deep learning. Yang butuh data latih yang sangat banyak gitu ya Pak ya. Betul. Terus itu baru ketiga loh Pak. Keempatnya Pak? Keempatnya sebenarnya kita perlu memperkuat ekosistem dari kolaborasi riset dan inovasi. Ya, jadi itu penting. Kenapa? Tanpa saat ini kalau kita bekerja sendiri tidak bisa ya. Kita tahu harus kolaborasi itu yang dilakukan. Kita harus membangun ekosistem riset dan inovasi nasional ya, khususnya untuk kecerdasan artifisial. Nah, siapa aja yang terlibat di ekosistem itu ya tadi yang tadi industri, kemudian kita juga sebut akademisi gitu ya Pak, terus government dan komunitas gitu tentu saja. Jadi kalau bisa saya simpulkan Pak, jadi 4 area fokus itu saya sedikit merisum ya Pak ya, berarti yang pertama adalah etika, kebijakan, kemudian manpowernya atau dalam hal ini talenta menyebutnya, kemudian yang ketiga adalah infrastruktur dan data, dan yang keempat adalah riset dan inovasi tersebut untuk mendukung percepatan ekosistem dan untuk menghasilkan inovasi. Untuk menghasilkan inovasi ya Pak ya. Kita bicara visi Indonesia 2045. Yang menyebutkan di tahun 2045 Indonesia yang maju, yang Indonesia yang berdaulat, maju dan adil dan makmur. Untuk mewujudkan maju, maka kita perlu kemandirian. Kemandirian bangsa yang memang kita. Kemandirian dalam rangka apa? Memiliki inovasi-inovasi sendiri di bidang-bidang teknologi, khususnya kecerdasan artifisial. Pak, menarik sekali ya Teknoprint. Saya sedikit ini Pak ingin tahu juga Pak, bicara tentang tadi yang keempat area fokus, salah satunya adalah manpower. Manpower itu kan hubungannya dengan misalnya kayak saya gitu ya, saya sebagai generasi muda, padahal saya nggak muda-muda banget sih Pak gitu. Dan ini masih kelihatan berpikir muda. bahwa apa sih sebenarnya kontribusi yang bisa kita lakukan gitu di dalam suatu proses di mana kita semua ingin teknologi AI ini berkembang gitu. Menurut Bapak sendiri apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan, terutama kaum milenial gitu ya Pak, seperti saya gitu. Anggap milenial ya Teknoprint. Seperti apa Pak? Mungkin karena kita pasti berpikir kita mau jadi apa ya nanti gitu. Mungkin bisa ada gambaran sedikit ke Teknoprint di sini yang mungkin masih kuliah atau mungkin masih duduk di bangku SMA untuk bisa tahu sebenarnya kita tuh bisa menempati posisi-posisi apa gitu di dalam mengisi manpower yang tadi disebutkan di salah satu bidang prioritas Pak.
Baik Pak, tadi sudah dijelaskan ada 4 bidang prioritas ya. Saya tergelitik untuk membahas sedikit tentang pengembangan talenta. Kita perlu tahu juga nih Pak, sebenarnya apa sih yang disiapkan atau apa yang direncanakan atau yang didesain lah untuk kita atau sebagai generasi muda untuk bisa mengembangkan AI itu sendiri Pak. Jadi kalau bisa diinfokan ke kita Pak, apa saja sih Pak sebenarnya? Jadi dalam mengembangkan AI biasanya kita butuh kompetensi-kompetensi penting ya. Betul. Kita bicara data scientist, Iya. kita butuh data analitik. Oke. Kemudian kita di situ juga perlu network engineer, kemudian juga kita butuh bisnis analis yang mengerti betul tentang potensi data ya. Nah itu jadi bagian kompetensi yang harus dimiliki agar kita bisa menghasilkan kecerdasan artifisial. Nah mengarah ke situ berarti kita butuh talenta-talenta yang siap berada di posisi-posisi itu. Tersebut gitu ya Pak ya. Nah di luar itu juga kita perlu juga entrepreneur tentunya. Oke. Ya kita butuh siapa yang berminat akan merintis sebuah perusahaan ya. Kita bicara startup. Oke baik Pak, jadi tadi seperti yang Bapak sebutkan ada sistem analis, data analis juga, kemudian analis, juga scientist, programmer mungkin ya Pak ya, programmer, betul, network analis gitu network ya, engineer. mungkin dari berbagai posisi itu kan memang itu suatu hal yang butuh memang keterampilan khusus gitu ya Pak. Betul. Mungkin ada sedikit yang bisa dibocorkan ke kita Pak, pemerintah itu sudah merencanakan apa untuk mengisi istilahnya posisi-posisi ini Pak? Ya, jadi kalau di strategi nasional itu sudah ada program-program inisiatif dalam rangka mengembangkan talenta-talenta AI Indonesia begitu. Nah, kita berharap ini bisa menjadi tanggung jawab sebuah ekosistem kolaborasi ya. Oke. Nah, kita tahu banyak lembaga atau kementerian atau institusi pendidikan itu sudah memiliki wadah-wadah ya yang bisa melaksanakan pelatihan dan pengembangan SDM. Oh. Nah, kita sekarang bicara bidang kecerdasan artifisial. Nah, disinilah peluangnya setiap lembaga atau badan yang mengelola pelatihan semacam itu bisa mengarahkan agar melaksanakan program-program pelatihan di bidang AI ini. Oke. Nah, di samping program pelatihan tentu kita berharap dengan kolaborasi dengan industri, dengan perguruan tinggi ya, kemudian juga dengan komunitas, ada potensi-potensi yang sifatnya sponsorship. Oke, jadi Nah, dengan adanya potensi sponsorship, mungkin peluang beasiswa ada. Oke, Ya. beasiswa untuk bisa mungkin pelatihan menjadi Ya. programmer apa gitu mungkin Ya. ya Pak ya, seperti itu yang bisa saya Betul. ini kan. Kita tahu di industri itu kan ada nama program CSR. Betul. Nah, dengan program CSR ini barangkali bisa menjadi pendanaan untuk program beasiswa. Kemudian juga barangkali ada pendanaan yang bisa kita melakukan perlombaan, kompetisi antar talenta yang ada. Oke. Apakah tujuannya kompetisi itu untuk menghasilkan pelaku startup ya, wirausaha baru di bidang startup, atau dalam rangka kita mencoba menghitung sudah berapa kita memiliki talenta-talenta di tingkat nasional gitu. Oke, seperti mungkin dicontohkan di perhelatan AIS kemarin ya Pak ya. Ya, Ketika betul. dipamerkan beberapa bentuk inovasi yang dilakukan oleh startup gitu kan. Ya, itu juga perlombaannya. menurut saya suatu bentuk hal yang mungkin kita perlu apresiasi gitu. Ternyata banyak sekali startup yang memang sudah dibangun oleh generasi-generasi milenial Pak, seperti itu ya Pak. Iya, iya. Yang saya tahu di Indonesia ini ada beberapa pemain startup ya yang Iya, sudah cukup populer, yang sudah cukup diterima masyarakat dan sudah memiliki banyak inovasi diterapkan ya. Contohnya Notflux. Oke Pak. Notflux itu perusahaan startup yang fokus pada teknologi AI di bidang computer vision ya. Oh, computer vision yang Ya. tadi kita Betul. bicarakan ya Pak ya. Ya, saya pernah saya mengetahui mereka pernah mengembangkan untuk kebutuhan COVID contohnya ya. COVID. Mereka mengembangkan teknologi computer vision yang bisa mendeteksi di keramaian siapa saja yang tidak menggunakan masker contohnya. Ini Oh, sangat masker. dibutuhkan Oke, ini di oke. masa pandemik ini. Jadi kalau ini digunakan untuk pelaksanaan peraturan pemerintah gitu ya, untuk pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan pandemi, maka teknologi computer vision yang bisa mendeteksi
keramaian, keramaian, siapa yang tidak menggunakan masker di situ, dengan teknologi ini bisa diketahui. Mungkin itu di computer vision ya Pak, bergerak di computer vision. Mungkin Bapak ada sedikit reference lagi startup mana yang bergerak di bidang AI lagi yang mungkin bisa kita jadikan apa ya, semacam motivasi gitu Pak, agar kita generasi muda juga termotivasi Pak untuk bisa mungkin ya ketika kita berbasis di bidang IT gitu untuk bisa masuk ke pengembangan kecerdasan artifisial ini. Ya, salah satu startup lain khususnya di bidang NLP ya. Tadi kita bicara computer vision. Iya, betul. Nah, sekarang kita bicara di teknologi NLP, Natural Language Processing, ya, atau bahasa alami gitu ya. Itu ada startup yang dikenal kata AI. Nah, itu ownernya atau yang membangun startup itu masih muda sekali. Masih muda sekali, Pak. Jadi saya tahu dia masih muda sekali ya, umurnya mungkin masih di bawah 30 ya, around 30 barangkali. Really? Waduh. Iya. Tuh Teknoprint 30 tahun sudah punya startup yang menasional gitu ya, istilahnya tingkat nasional gitu kan, luar biasa. Kata AI itu sudah menghasilkan, saya yakin sudah banyak beberapa chatbot ya, karena kata AI itu adalah startup yang menawarkan produk-produk chatbot yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga, organisasi atau perusahaan ya. Dan chatbot sendiri, Teknoprens yang perlu kita pahami apa itu chatbot. Chatbot adalah semacam virtual assistant, seperti yang kita ketahui dengan Google Assistant gitu ya, dimana sebuah software itu bisa melakukan tanya jawab dengan kita manusia. Oh, saya tahu Pak, ketika misalnya saya daftar di rumah sakit gitu ya Pak ya, tiba-tiba ada yang bales gitu, ternyata bukan orang gitu ya Pak, itu software gitu ya. Software. Nah itu mungkin Teknoprint juga harus tahu ketika misalnya kalian daftar di mana gitu. Contoh yang paling saya alami gitu ya, saya ketika daftar ke rumah sakit lumayan besar gitu, sekarang itu nggak pakai manusia lagi Pak, istilahnya kita hanya perlu mendaftarkan diri lewat aplikasi yang tadi disebutkan bahwa mereka seolah-olah menanyakan ke kita gitu, padahal itu mesin gitu ya Pak ya. Sungguh luar biasa, itu beberapa contoh startup itu bisa kita jadikan motivasi sebenarnya Pak. Apalagi tadi Bapak sebutkan contoh yang terakhir itu ownernya dengan umur yang relatif muda itu bisa berhasil membawa startupnya bisa ya di tingkat nasional, kemudian membantu institusi lain, membantu organisasi lain untuk bisa memperbaiki sistem ya, maksudnya membantu sistemnya agar lebih efisien lagi. Mungkin kembali lagi Pak, tadi kita sudah bicara Stranas, kemudian kita bicara salah satu bidang prioritasnya yaitu pengembangan talenta. Saya sedikit ingin tahu Pak, mungkin Teknoprint juga pengen tahu peran BPPT sendiri Pak di dalam pengembangan AI ini, bisa mungkin disebutkan atau dijelaskan kepada kita semua mungkin di sini bahwa sebenarnya itu beberapa peran yang sudah dilakukan BPPT itu apa aja Pak? Jadi kita semua juga mungkin ada peluang di situ untuk bisa jadi ini tuh bisa dijadikan bisnis ya, seperti ini masih bisa dikembangkan ya, peluang ini masih ada ya. Jadi kita tuh nggak kayak istilahnya tuh kalau kita ngeliat film itu terlalu canggih banget, kayaknya gue nggak bisa nih gitu. Mungkin Bapak bisa jelasin ke Teknoprint peran BPPT ya? Iya betul. Oke, kalau menjawab peran BPPT maka kita harus berangkat dari tupoksi BPPT ya. Oke. Nah, BPPT adalah lembaga kaji terap dan juga melakukan rekomendasi kebijakan kepada presiden gitu ya. Nah, kita sudah banyak menghasilkan ya, membantu melakukan peran-peran itu. Di antaranya kalau kita bicara program sistem pemerintah berbasis elektronik ya, BPPT di situ sebagai koordinator. SPBE gitu ya Pak yang sering dikenal. Mungkin Teknoprint juga harus dijelasin dulu Pak. Jadi kalau misalnya di pemerintahan itu sekarang sistem apa Pak? Pemerintah berbasis elektronik itu memang sedang digalakkan. Ya. Jadi semua sektor di bidang government itu memang dituntut ya Pak. Maksudnya dituntut untuk bisa menerapkan itu di lingkungan kerjanya, seperti itu ya Pak ya. Ya, sistem pemerintah berbasis elektronik itu sebenarnya sebagai ganti istilah e-government ya. Oke, e-government. Kalau kita bicara good governance itu perlu didukung dengan e-governance. Nah, sekarang istilah itu sekarang bergeser menjadi sistem pemerintah berbasis SPBE elektronik. Itu ya, Pak. Apa yang ada di SPBE, kita di situ mengelola aplikasi dan juga infrastruktur. Oke. Nah,
untuk mendukung aplikasi-aplikasi SPBE, nah disitulah peran AI ada di situ. Contohnya Pak, misalnya. Nah, AI untuk kebutuhan terutama untuk administrasi pemerintah, atau juga kita bicara tidak hanya layanan pemerintah yang bisa dibantu oleh AI, tapi juga membantu pemerintah dalam rangka membantu mengambil keputusan yang tepat. Betul. Ya. Nah, itu tertuang di SPBE. Jadi itu yang menjadi tugas dari BPPT sebagai koordinator, bagaimana BPPT menghasilkan sebuah kajian, sebuah kajian teknologi kecerdasan artifisial yang bisa diterapkan di sistem pemerintah berbasis elektronik. Oke. Gitu. Ya, baik Pak. Jadi sedikit memang peran BPPT kita sudah sedikitnya tahu ya Pak, itu hanya sekelumit kecil mungkin ya Pak ya. Ya, tidak hanya Ditambah SPBE ya, dengan mungkin yang banyak lain yang gitu. bisa saya Misalnya, sebutkan. saya pernah dengar sih atau peran baca di BPPT. surat kabar atau berita bahwa memang BPPT juga berperan di bidang kebencanaan misalnya, Ya, seperti betul. penanganan kebakaran hutan, kemudian juga penanganan early warning tsunami system. Betul. Dan itu juga banyak menggunakan teknologi AI yang memang dikembangkan oleh para perekayasa ya Pak ya, yang Ya, ada di PKS BPPT. BPT. Oke, baik Pak, seru sekali obrolan kita pada siang hari ini. Tadi kita sudah bicara tentang apa itu kecerdasan artifisial atau kita sering kenal dengan kecerdasan buatan. Kemudian kita juga bicara tadi TRANAS mungkin ya Pak ya, Strategi nasional. strategi Ya, itu nasional juga AI gitu. Kita juga kontribusi BPT bicara besar. bagaimana peran pemerintah untuk bisa meningkatkan pengembangan AI di Indonesia seperti apa. Ada ini nggak Pak, di akhir acara ini ada semacam closing statement lah untuk Bapak bisa berikan kepada kami semua di sini Teknopren di rumah, agar kita juga mempunyai pandangan atau wawasan baru mengenai teknologi AI ini. Oke, saya bicara dengan Teknofriends khususnya milenial ini. Nah, jadi saya pernah mendengar saya mengutip ucapannya Jack Ma. Di mana kita nanti akan menghadapi masa depan itu banyak pekerjaan itu sudah mulai digantikan oleh mesin yang cerdas. Tapi di mana posisi kita di situ? Jack Ma mengatakan kita sebagai manusia hanya perlu keyakinan, kreativitas, dan kemampuan berinovasi. Nah, Teknofriends, milenial, ini kesempatan kalian untuk bisa mengembangkan kreativitas, dan kalian harus yakin bahwasanya kalian mampu untuk menghasilkan kreativitas, hasil-hasil kreativitas, dan juga inovasi. Inilah kesempatan. Sumber daya yang bisa mendukung kalian untuk menghasilkan inovasi itu terbuka luas sekarang. Terbuka. Internet memberikan kesempatan itu, Google memberikan kesempatan itu. Silakan berkarya, dan ini peluang besar kalian untuk bisa menjadi apakah sebagai entrepreneur atau akan membangun semacam startup yang ada di Indonesia. Mungkin begitu, Mbak Dini. Luar biasa Pak. Terima kasih Pak Asrul Djalin atas kunjungannya di podcast BPPT Inovasi I Heart You ini. Saya merupakan suatu kehormatan Bapak bisa ngobrol santai seperti ini, dan semoga Bapak selalu sehat di masa pandemi ini. Amin. Dan Terima kasih. semoga tim Pika yang tadi Bapak sebutkan bisa menjalankan strategi nasional ini dengan baik, dan juga tujuan-tujuan yang ada di Pika itu sendiri tercapai, dan kita semua juga bisa tahu bahwa memang AI ini bukan musuh kita, AI ini bukan pengganti kita, tapi sebagai pelengkap. AI adalah teman kita. Teman kita, Katakan seperti itu. Baik, terima kasih Teknopren. Saya sudah di akhir acara. Saya Dini Fronitasari pamit undur. Bapak mungkin bisa closing sedikit lagi Pak tentang tagline kita Pak, BPPT Podcast Inovasi I Heart You. BPPT Podcast Inovasi I Heart You. Oke, salam.